Di media sosial misalnya Facebook, itu kebanyakan yang chatting atau komunikasi tidak hanya sesama jenis, bahkan kebanyakan lawan jenis, karena itu berhubungan dengan bisnis atau dakwah. Pertanyaannya, sikapnya bagaimana jika seorang perempuan chatting atau komunikasi dengan seorang laki-laki dalam hal bisnis atau dakwah, itu boleh tidak? Boleh. Medsos itu hanya alat. Kalau memang digunakan untuk hubungan dakwah, hubungan bisnis, meski itu lawan jenis, boleh kalau memang digunakan untuk itu. Yang tidak boleh, awalnya bisnis terus kebablasan. Awalnya bisnis pertama karena belum kenal, awalnya berkenalan, kemudian melalui bisnis karena mungkin punya usaha yang sama atau sebagai penjual dan pembeli, lama-lama akrab. Nah, lama-lama akrab, kemudian setelah itu bertemu kesana kemari berduaan, belum halal sudah digotong rono gotong rene. Itu berawal dari medsos yang awalnya bisnis. Nah, itu yang tidak boleh. Medsos itu hanya alat. Di situ banyak manfaat, namun banyak pula madorotnya. Tinggal kita, orang yang beriman ini, bagaimana menggunakannya. Tentu orang yang beriman akan menggunakan medsos untuk hal-hal yang manfaat. Orang yang beriman tentu akan menjadi orang yang cerdas, tidak akan menggunakan medsos untuk bermaksiat. Medsos ini ya, untuk bermaksiat ya leluasa. Untuk mendatangkan manfaat, untuk dakwah juga sangat terbuka luas. Tinggal kita pilih yang mana. Untuk menjalin hubungan dagang, ini juga peluangnya terbuka luas, kemanfaatannya juga luas. Namun untuk menipu triliunan miliaran itu juga luas kesempatannya. Ini ada dua anak muda itu yang sekarang masuk pesantren, penjara maksudnya, karena itu menipu. Uang yang dihasilnya dengan menipu. Wah, suka pamer kekayaan, pamer ini kesombongan dan lain sebagainya. Bahkan sampai mengatakan, ini Tuhan saja bingung dengan saya, mau tak apakan orang ini. Ketika mau dimiskinkan, saya terus sedekah, kemudian dijadikan kaya lagi. Sehingga Tuhan pun bingung, saya ini mau diapakan. Nah, terus tertawa begitu. Raw ngerti yo. Akhirnya terbongkar kedoknya, kekayaannya hasil menipu melalui media sosial, menipu ya. Menipu, suka pamer kekayaan, ngumbar kekayaan, bahkan mengatakan Tuhan pun bingung, Allah bingung mau mengapakan dirinya. Nek arep dimelaratke wong seneng sedekah, ternyata dibongkar kedoknya oleh Allah. Sehingga tergantung kita bagaimana menggunakannya. Medsos, kecanggihan teknologi ini banyak manfaatnya, namun banyak pula madorotnya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya lebih memilih mengikuti setan, tentu akan menggunakan medsosnya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak mau, malas, enggan, bosan menggunakan medsos untuk kemanfaatan, untuk dakwah, untuk memberi manfaat. Itu malas, karena yang diikuti setan. Ya pinginnya, ya apa yang diinginkan oleh setan itu, tentu menggunakan medsosnya untuk hal-hal yang tidak manfaat, untuk perselingkuhan, untuk pacaran, untuk menipu, untuk bohong, untuk dusta.
untuk menebar aib dan lain sebagainya, untuk ghibah jamaah sehingga ada grup ghibah. Banyak sekarang kalau kita tidak sadar, kita juga banyak tergabung dalam grup. Kalau isinya pembicaraannya ghibah, grup WA-nya saja diganti grup ghibah. Nah, maka ini tergantung kita. Nah, tentu sebagai hamba Allah yang beriman, harusnya kita bersikap cerdas menjadi seorang kayyis. Kayyis itu siapa? Menurut Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya dibuang jauh-jauh ke belakang. Yang di depannya yang diikuti adalah kebenaran Al-Quran dan juga tuntunan Rasulullah. Sedang hawa nafsunya jauh dibuang ke belakang. Itu al-kayyis. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa beramal, menyiapkan bekal untuk menghadapi hari sesudah kematiannya nanti. Sehingga hidupnya di dunia ini dia gunakan untuk mencari bekal sebaik dan sebanyak mungkin. Dia sadar betul satu hari nanti dia akan meninggalkan dunia yang fana untuk kembali kepada Allah. Dia sadar betul kampung halamannya bukan di dunia ini, namun kampung halamannya yang abadi yaitu nanti di kampung akhirat. Maka dia senantiasa mencari bekal sebaik dan sebanyak mungkin untuk pulang ke kampung halamannya yang hakiki. Karena di kampung halaman yang hakiki nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dulu dia lakukan ketika diberi amanah oleh Allah menjalani kehidupan di dunia. Termasuk ketika bermedsos, maka dia akan gunakan untuk bekal, mencari bekal. Tentu dia gunakan medsos tentu sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Tidak akan menggunakan medsos menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu seorang yang kayyis, orang cerdas. Namun ternyata banyak pula orang yang tidak mau menjadi kayyis, namun milih menjadi al-ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, mengikuti hawa nafsu. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi lebih memilih hawa nafsu, menuhankan hawa nafsunya. Pokoknya apa kata hawa nafsunya diturut. Hawa nafsunya itu mengajak pada keburukan, diturut, diikuti karena menyenangkan. Ya. Kita mengikuti hawa nafsu itu memang tampak menyenangkan, karena jalan menuju neraka itu terhiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hujibatin nar bisyahawat. Jadi cocok dengan syahwat jalan menuju neraka itu. Tampak menyenangkan sehingga seneng hawa nafsu kita mengikuti itu. Lupa atau tidak tahu, atau tahu namun pura-pura tidak tahu bahwa itu jalan kesengsaraan, jalan menuju neraka. Ning nyenengke, makanya ya wes aku melu, meskipun neraka ya engko sik neraka. Neraka engko sik, yang penting di dunia ini aku seneng. Nah, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Lah, sesudah itu juga berangan-angan kepada Allah. Ning dunia seneng-seneng mengikuti hawa nafsu, engko mati pengennya mlebu surga. Nah, itu manusia yang bodoh, yang lemah. Nah, mari kita menjadi seorang yang kayyis dengan memanfaatkan medsos untuk sesuatu hal yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah. Termasuk dalam hubungan dagang dan dakwah. Dagangnya harus jujur. Kalau dagangnya ada unsur penipuan di situ, ya berarti
tidak pandai menggunakan medsos. Nah, berarti dia memilih menjadi orang yang lemah, yang bodoh, memilih nanti pulang kembali ke kampung halaman, tempat istirahatnya di neraka, bukan di surga. Ya, ada lagi.